Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sahabat Karimah, kajian religi di rumah Pasca Sarjana IAIN Salatiga bersama saya adalah Muhammad Nur Sikin, dan pada kesempatan kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang istri, seorang ibu, seorang akademisi, dan juga seorang yang luar biasa adalah wanita karir. Luar biasa. Beliau adalah Ibu atau Mbak Nur Malihah PhD. Baik, kami sapa beliau adalah Mbak Nur Malihah PhD. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Mas Nur juga. Jadi kita duo Nur Bu ceritanya Nur, di sini ya. alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah. hadir bersama di Sahabat Karimah, yaitu adalah kajian religi di rumah Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Baik, Mbak Nur Malihah PhD. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Sahabat Karimah pada kesempatan kali ini. Saya senang sekali bisa menemani Mbak Nur Malihah PhD. Cukup Mbak Nur saja, Mbak nggak Nur usah ya. pakai panjang-panjang, susah Pak. Iya deh, Mbak Nur Malihah. Mbak Nur, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar dakwah digital untuk generasi milenial. Begitu ya. Menarik itu memang. Luar biasa. Hari gini kita bicara tentang perdigitalan. Perdigitalan. Baik, menurut Mbak Nur Malihah, sekarang ini kan eranya sudah era digital. Apalagi sudah masuk pada revolusi industri 4.0 ya, dan apalagi kita akan memasuki generasi-generasi selanjutnya. Tentunya digital itu sangat luar biasa dan menguasai apa yang ada pada lingkungan kita, khususnya adalah pada generasi milenial. Nah, ini menurut Mbak Nur bagaimana ini? Kira-kira dakwah digital ini untuk generasi milenial? Berat ini kalau bicara tentang digital, karena sekarang ini anak terlahir itu dikatakan sebagai digital native. Digital native ya, Iya, luar karena biasa. Dia terlahir itu besar, berkembang, bertumbuh secara fisik, berkembang secara kognitifnya. Pada saat yang sama itu tanpa harus diajari bagaimana cara pegang HP. Oke. Anak itu bisa bahkan lebih pintar dari ibunya. Oke, langsung bisa pegang HP ya. Iya, pegang Lahir HP. langsung HP. Sekarang itu kan kadang-kadang itu anak mau anak nakal, anak rewel, kasih HP aja dia pegang gitu ya. Nah, itu dia Luar perkembangan biasa. yang terjadi sekarang itu. Jadi digital native itu hal yang sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oke. Sehingga memang pada akhirnya memahami pemanfaatan teknologi dalam hal ini digital itu sebuah tuntutan akhirnya, sebuah kebutuhan. Iya. Nah, maka ya bagaimanapun ke depan akhirnya kalau mau berdakwah pun ya tentu digital akan ya. dibutuhkan digital. Betul ya. Karena kan kita tahu di sini bahwa bicara tentang dakwah itu kan mengajak seseorang, membawa seseorang untuk pada kebaikan. Oke, baik. Jadi ya mau nggak mau memang begitu. harus muncul adanya dakwah digital begitu. Memang begini ya Mbak Nur ya. Generasi milenial itu kan generasi yang dihadirkan ketika dia hadir itu sudah mempunyai sudah disuguhkan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dia mau eksplorasi apa saja sudah ada di tangan. Beda dengan generasi saya mungkin ya, atau generasi Mbak Nur ya, yang dilahirkan 80-an atau 70-an gitu ya, atau 80-an itu ya. Mau telepon saja harus pakai kaleng, cari gitu kan, dikasih bola gitu kan, terus halo gitu kan. Nah, kalau ada yang denger bola ya pasti zaman kenur gitu ya. Lah kalau sekarang tidak. Sekarang dia lahir saja itu sudah dikenalkan dengan HP. Nah, sekarang bagaimana kira-kira generasi milenial itu bisa dakwah secara komprehensif ataupun saya katakan holistik, metodenya seperti apa kira-kira ya Mbak Nur ya? Baik, jadi kalau bicara tentang dakwah itu kan ada dua hal, ada yang pertama shawabit, yang kedua mutaghayyirat. Jadi ya kalau bicara tentang shawabit itu prinsip yang tetap, yang tidak bisa berubah-ubah kan. Oke. Dalam hal ini berarti bahwa dakwah itu tujuannya
harus jelas bahwa satu untuk membawa kebaikan, dua menjauhi kemungkaran, dan yang ketiga membawa seseorang tetap beriman. Itu yang baku, yang tidak boleh hilang. Nah, Berarti ma'ruf dan mungkar ya? Iya, ma'ruf dan mungkar itu harus jelas kan? Betul ya. Nah, sehingga itu yang harus selalu dijaga. Tapi di balik itu dakwah juga ada mutawahiratnya itu, bahwa segala sesuatu itu harus bisa berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman. Betul. Sehingga kalau di zamannya Sunan Kalijogo dulu, itu masa orang kuno pada saat itu mereka menggunakan wayang, maka dakwahnya pakai wayang. Wayang, betul. Tapi zaman sekarang mau pakai wayang, mungkin yang datang yang sepuh-sepuh tok. Iya kan Pak? Betul. Nah, maka dari itu. Kok Pak Mas? Oh iya Allah, maaf. Mas Nur, iya. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sekarang tadi dikatakan Mas Nur kalau eranya sudah era 4.0 kan. Betul ya. Nah, mau enggak mau kalau kita ingin membawa masyarakat atau anak-anak milenial, ya kita harus berubah, nggak hanya wayang, nggak hanya dengan ceramah, nggak hanya dengan TV, radio. Dulu pada masa saya itu radio. Saya dengerin apa-apa itu lewat radio. Ya? TV hitam putih. Mau nyari TV yang warna itu harus nyari ke tempat mbah saya gitu kan. Baik ya. Nah, kalau sekarang akhirnya ya mau nggak mau memang kita harus mengikuti anak milenial sekarang itu digital native, mereka berdigital ria. Betul ya. Kalau ya berdakwah itu ya tentu harus kita ikutin apa yang mereka inginkan. Jadi selama ini kan yang namanya milenial kadang-kadang kan menelan sesuatu kan serba instan. Di digital itu kan kadang-kadang kita tidak tahu kesohihannya. Iya. Ya kan? Itu yang jadi masalah ya kan? Kesohihan daripada informasi itu, kemakbulan daripada informasi itu kadang-kadang akan menimbulkan sebuah perspektif yang berbeda gitu ya Bu, ya Mbak Nur ya. Maaf ya. Akan menggunakan mempunyai perspektif yang berbeda dalam mengsikapi sebuah informasi dalam digital. Lah kira-kira ini kiat-kiat yang perlu kita gunakan untuk masuk ke sana biar ini adalah sesuatu yang harus kita filter dengan baik agar sekarang itu kan banyak-banyak radikalisme yang muncul serba instan dalam sebuah Google atau macam-macam tuh. Kadang-kadang milenial itu kan sekarang lebih percaya daripada percaya Mbah Google, Syekhonal Google, dosen Google kan gitu kan. Betul. Iya, Ustadz Facebooker gitu kan, Ustadz Twitter dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin Mbak Nur mempunyai sebuah solusi atau mempunyai sudut pandang berbeda yang terkait dengan ini. Gimana itu menurut Mbak Nur? Iya sih, betul juga. Sekarang itu kan orang mau nyari info apapun tinggal pegang klik HP, saja ya. Tinggal klik mau nyari apa. Sehingga misalnya ada pertanyaan apakah misalnya urusan perempuan nih. Kalau orang sedang haid itu boleh nggak kalau misalnya baca Quran iya. Padahal dalam rangka dia mau ngajarin anaknya. Betul, atau karena dia guru dia harus mengajarkan surat itu. Nah, itu memang akan lebih cepat ketika kita Google klik gitu keluarlah tulisan. Tapi ternyata banyak sekali ada ini. Yang mana yang benar? Betul, nah, itulah yang kadang-kadang menjadikan permasalahan. Maka sekali lagi kita sebagai milenial ya harus mengenali mana yang pertama mengenali dengan sumber-sumber yang baik, sumber-sumber yang soheh gitu kan. Ya, betul ya. Sehingga kita tahu itu benar atau tidak. Yang kedua harus mau cek recheck. Cek recheck ya. Sehingga kalau ada satu satu tempat mengatakan A, ini boleh dengan alasan ini. Kita harus cek di tempat yang lain juga, sehingga jangan langsung sekali dapat langsung ini boleh, pokoknya yang enak-enak aja. Kalau anak milenial itu kan maunya yang menyenangkan, yang enak, yang mudah, yang murah, dan yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu dia. Sehingga tetap yang proses kedua ya harus mau cek dan recheck. Cek dan recheck ya. Kalau bahasa akademiknya diturnitin Bobi. Kalau turnitin itu kan hanya mencari similarity-nya. Nah, kalau ini justru mencari apakah berbeda apa enggak. Iya. Bukan sekedar persamaannya. Baik. Alhamdulillah. Sahabat karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini dengan Mbak Nur ya, yang hadir di tempat kita ini, dan banyak hal yang telah disampaikan oleh beliau. Dan banyak eksplorasi yang sudah disampaikan oleh beliau, sehingga dakwah digital itu sangat diperlukan untuk generasi milenial. Iya betul. Jadi itu
para milenial itu harus bisa menjadi mujahid digital. Sehingga mujahid itu tidak hanya sekedar perang-perangan ala tadi disampaikan radikalisme, terorisme dan sebagainya, tapi disinilah mujahid digital itu bahwa bisa menyampaikan yang benar. Dan disinilah tadi yang disampaikan adanya sebuah kesalehan ketika kita bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan aturan yang benar, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis dan sebagainya. Alhamdulillah. Wah, clue yang sangat luar biasa adalah mujahid digital. Itu luar biasa. Baik, Mbak Nur, kayaknya waktunya kita sudah sudah hampir selesai ya. Padahal asik juga nih ngobrol sama Mas Nur nih. Baik, kita akan sambung kembali pada kesempatan yang datang, Mbak Nur ya. Dan saya senang sekali atas kehadiran Mbak Nur pada kesempatan kali ini. Kita bicara tentang dakwah digital untuk generasi milenial. Ada satu hal, kata kunci yang sampaikan beliau adalah ada dakwah atau mujahid digital. Itu penting sekali. Betul. Karena apa? Bagaimana kita menjadi mujahid digital? Tentunya kita bisa selektivitas antara yang positif dan negatif dan check and recheck dari segala hal, dan tidak boleh kita serta-merta terus menggunakan dengan instan. Satu lagi itu. Begitu. Apalagi? Saring sebelum sharing. Saring sebelum share gitu ya. Iya. Saring sebelum share, dan artinya disaring itu difilter agar benar-benar itu adalah sohihah makbulah, begitu ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Nur pada kesempatan kali ini. Sudah banyak sekali hal-hal yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita, sahabat Karimah semuanya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang datang. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.